Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Selasa 22 Juli hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya. Bersama saya Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Para tersangka tersebut berasal dari pihak Sritex dan mantan petinggi sejumlah bank plat merah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Para tersangka baru ini berasal dari pihak Sritex dan beberapa mantan petinggi sejumlah bank plat merah, yakni Bank Pembangunan Daerah Banten Jawa Barat, Bank DKI, dan Bank Jawa Tengah. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pemeriksaan 175 saksi dan sejumlah alat bukti. Akibat pemberian kredit kepada PT Sritex, kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini, penyidik berkesimpulan setelah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1 triliun 88 miliar 650 juta 808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKRI. Sakit apa Pak Yudi? Pak, sakit apa Pak? 7 dari 8 tersangka langsung ditahan di Rutan Salemba. Sementara 1 tersangka lainnya dilakukan penahanan kota karena kondisi kesehatan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka, yakni Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Bank DKI Zainuddin Mapa, dan mantan petinggi Bank Banten Jabar Diki Sahbanda. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian bersama sejumlah asosiasi pengusaha menggelar rapat membahas kesepakatan tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Rapat digelar untuk sosialisasi pembaruan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat, yaitu sebesar 19% untuk ekspor produk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap tarif tersebut lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Filipina, hingga Malaysia. Untuk itu pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas dagang yang memungkinkan produk nasional masuk ke Amerika tanpa bea masuk atau hampir 0%. Kerjasama tersebut diperkuat dengan rencana penandatanganan joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Selanjutnya, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Teknis dan pelaku usaha akan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi industri nasional agar dapat memanfaatkan peluang ekspor yang semakin terbuka. Kasus kematian seorang diplomat Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, masih menjadi misteri. Kompolnas mengaku telah mendapatkan sejumlah fakta baru terkait kematian korban. Kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan dengan kepala dan wajah terlilit lakban kuning di kamar kosnya sampai saat ini belum menemukan titik terang.
Pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi. Hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik dan tim psikologi forensik membutuhkan waktu minimal 2 minggu sejak sampel pertama kali diambil. Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Khairul Anam telah bertemu dengan pihak keluarga korban. Ia mengaku mendapatkan sejumlah fakta baru terkait kematian diplomat itu. Informasi tersebut akan diolah agar terbentuk struktur kejadian secara utuh dan masuk akal. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Nah, yang penting juga adalah keluarga korban ya menyampaikan harapannya agar kasus ini segera tuntas, diproses secara profesional dan kredibel. Lalu fakta baru apa saja yang ditemukan oleh Kompolnas ketika ke tempat kejadian perkara? Kita akan tanyakan ke jurnalis TV One, Yunike Suwandi. Yunike, apa fakta baru yang dimaksud oleh Kompolnas? Ya, selamat siang Shena dan juga pemirsa TV One. Memang tadi pihak Kompolnas ini mendatangi tempat kejadian perkara kembali. Ini setelah kemarin ia mengatakan bahwa mendapatkan fakta baru setelah ia meminta keterangan dari keluarga almarhum Arya Daru dari Yogyakarta begitu. Dan tadi sesuai kesaksian dari Khairul Anam atau Komisioner Kompolnas ini tadi mengatakan bahwa ia sebenarnya mendatangi TKP ini kembali untuk memverifikasi temuan-temuan yang sudah ditemukan kepolisian, karena memang begitulah tugas Kompolnas untuk melakukan pengawasan kepada kepolisian begitu. Dan tadi pihak Kompolnas juga mengatakan bahwa pihak Kompolnas ini mengecek kembali kamar kosan ataupun juga CCTV dengan dibantu oleh penjelasan-penjelasan yang dijabarkan oleh penjaga kosan baik pada hari H ataupun sebelum jenazah Arya Daru ini ditemukan. Dan tadi juga pihak Kompolnas ini juga mengatakan bahwa pengecekan dilakukan lebih detail, seperti kembali juga mengecek plafon, juga bahkan sampai mengecek posisi kunci dari kamar yang ditempati oleh Arya Daru tersebut. Dan juga dari hasil-hasil yang telah ditemukan, tadi pihak Kompolnas juga mengatakan, dan juga begitu selesai dari melakukan pengecekan di TKP ini, pihak Kompolnas langsung menuju Polda Metro Jaya untuk kembali menyusun, begitu ya bisa dikatakan, penemuan-penemuan dan juga hipotesa-hipotesa untuk memperkuat dugaan-dugaan yang telah ditemukan baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Kompolnas begitu. Dan berhubung juga dari pihak Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah yang masih membutuhkan waktu lebih lama, karena tadi pihak Kompolnas mengatakan pemeriksaan ataupun pemeriksaan forensik ini itu dilakukannya melalui lebih saintifik sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Namun sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Shena. Terima kasih Yunike Suwandi, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan di Riau meluas dari Kabupaten Rokan Hilir merambah ke Kabupaten Rokan Hulu. Kebakaran di Rokan Hulu mencapai luasan 229 hektar.
Lokasi kebakaran di Rokan Hulu berada di wilayah perbukitan dengan jenis tanah mineral yang sulit dipadamkan. Tidak adanya sumber air di sekitar lokasi membuat pemadaman hanya bisa dilakukan secara manual. Kendala ini menyebabkan pemadaman harus menggunakan metode waterbombing atau menyiram air dari udara. Desa Marga Mulia. Sebanyak 5 unit helikopter disiapkan untuk mengeksekusi metode ini. Dibantu ditambah heli waterbombingnya sehingga menjadi 5 unit. Yang sekarang saat ini baru ada 2, 1 unit dalam kondisi maintenance dan 1 unit sedang beroperasi di Rokan Hilir. Dan sebentar lagi juga akan menambah 2 unit dan nanti akan disusul 1 unit. Jadi totalnya rencana 5. Untuk heli patroli sudah standby 2 unit. Jadi memang heli waterbombing sangat dibutuhkan dikarenakan ada beberapa titik yang tidak terjangkau oleh tim darat dan juga memang api yang sudah cukup meluas dan perlu dilakukan upaya pemadaman segera. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Asap kebakaran berdampak pada 12 kabupaten kota dan mengarah ke negeri tetangga Malaysia. Karhutla di Provinsi Riau pertama kali terjadi sejak 14 Februari lalu. Data terkini BMKG menyebutkan di Provinsi Riau saat ini terdapat 586 titik panas atau hotspot dan 13 titik api atau fire spot. Titik paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hilir yang didominasi lahan gambut. Pemadaman dengan metode waterbombing dijalankan selama 5 hari sejak Senin 21 Juli. Modifikasi cuaca juga dijalankan untuk pemadaman api dan mencegah meluasnya kebakaran di Riau ini. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar lomba digitalisasi pasar yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Program ini melibatkan 20 pasar sebagai peserta utama dan menargetkan dampak digitalisasi ke 133 pasar tradisional lainnya di Jakarta. Pramono yakin kompetisi ini akan memacu perbankan untuk melakukan literasi digital kepada para pedagang pasar. Baik, hadirin marilah kita saksikan bersama penandatanganan komitmen bersama program peningkatan digitalisasi. Lomba ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan pedagang, meningkatkan pendapatan daerah, serta menghilangkan aksi premanisme di pasar-pasar Jakarta. 2025, lomba digitalisasi pasar tahun. Yang pertama adalah memberikan keuntungan bagi para pedagang pasar, karena mereka secara lebih mudah menggunakan QRIS ataupun EDC dan sebagainya. Yang kedua, tentunya revenue-nya pasti juga akan meningkat. Yang ketiga, secara transparan bagi pemerintah Jakarta juga akan mendapatkan manfaat, perpajakannya pasti akan naik secara perlahan-lahan. Yang keempat, yang paling penting adalah dengan digitalisasi ini, secara perlahan-lahan kita menghilangkan premanisme dan copet yang ada di pasar-pasar di Jakarta. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena menggunakan QRIS ataupun edisi tadi, digital tadi, sehingga tidak bawa lagi uang cash dan sebagainya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih yang baru saja diresmikan akan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. Ada sekitar 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia.
Peresmian Koperasi Desa Merah Putih secara simbolis dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa, mempercepat distribusi pangan dan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, ketua DPR, dan ribuan kepala desa dan juga pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo juga menyapa 103 titik koperasi desa dari berbagai wilayah di Indonesia melalui video telekonferensi. Kawan-kawan di Binjai, Tim TV One mengabarkan. Kawan-kawan di Holtekam, Jayapura. Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, terkait insiden terbakarnya KM Barcelona, Komite Nasional Keselamatan Transportasi selidiki kasus ini. KNKT mencurigai kebakaran banyak dipicu oleh barang bawaan di atas kapal. KNKT telah mengirimkan tim untuk menginvestigasi, mencari penyebab terbakarnya kapal. Dari kasus serupa yang pernah terjadi, banyak kasus kapal yang terbakar di tengah laut, sebagian besar penyebabnya dipicu oleh barang bawaan penumpang. Mengingat KM Barcelona yang terbakar tidak memuat kendaraan, KNKT perlu melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab terbakarnya kapal. Nantinya jika ditemukan unsur kelalaian, akan diproses dan diserahkan ke aparat penegak hukum. Allah, besar sekali api. Masalah kebakaran di kapal ini banyak. Penyebabnya adalah 80% dari truk yang mulai kebakar. Nah, truknya kenapa kebakar? Kita perlu 7 tahun baru ketahuan kenapa truk-truk itu tiba-tiba setelah berlayar 4 jam, setelah berlayar 1 hari, keluar api sendiri. Ternyata truk-truk itu membawa hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini yang kebutuhannya kecil-kecil untuk ibu-ibu itu. Untuk bersihin porselen, kamar mandi, segala macam. Nah, untuk tambak-tambak itu untuk membunuh virus setelah tambak udang ya. Setelah dipanen, mereka mau dipakai lagi tambaknya, disiram hidrogen peroksida. Seperti kapal yang ke Bali, ya Bali yang di Selat Bali. Waktu kapan itu kan, itu truknya membawa hidrogen peroksida. Nah, itu tidak dilaporkan dan itu adalah DG. Hidrogen peroksida kalau tumpah, kena pakaian, kena kayu, kena itu, nanti akan timbul api sendiri. Nggak perlu dikorek api, dia akan... Pasca peristiwa kebakaran yang menimpa kapal motor Barcelona 5, polisi melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan anak buah kapal. Direktorat Polairut Polda Sulut melakukan pemeriksaan terhadap 1 nahkoda dan 13 anak buah kapal KM Barcelona yang terbakar di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, nahkoda berinisial IB telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kelalaian jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Muatan KM Barcelona yang seharusnya maksimal 280 orang, namun pada saat dilakukan evakuasi jumlah penumpang lebih dari 300 penumpang
Dengan total sebanyak 580 penumpang yang menaiki kapal ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tapi penyebab pasti Pak untuk kronologi bahwa penyebab katanya informasi dari dalam kamar itu Pak, sumber apinya. Seperti apa mungkin perkembangan terbaru dari Polda Sulut Pak? Itu masih dalam proses ya. Untuk penyidik sedang dalam melakukan pemeriksaan ya. Kita jangan informasi apa saja kita terima ya, tapi kita harus buktikan ya supaya beritanya tidak simpang siur ya. Kita butuh pembuktian ya. Pasca terbakarnya kapal KM Barcelona 5, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi melakukan pemantauan langsung ke lokasi terbakarnya KM Barcelona di perairan Kepulauan Talise, Likupang, Minahasa Utara. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama rombongan melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara dan meninjau langsung ke lokasi terbakarnya kapal Barcelona 5. Dari hasil pantauan terlihat kapal Barcelona 5 masih mengeluarkan asap di bagian depan lambung kapal. Selain pemadaman dilakukan dari luar kapal, petugas gabungan TNI, Polri, Bakamla, Basarnas, serta unsur SAR lainnya melakukan pemadaman dari dalam kapal. Diketahui KM Barcelona 5 yang bertolak dari pelabuhan Melongane, Talaut, mengalami kebakaran hebat di perairan Pulau Talise, Likupang, Minahasa Utara. Lebih dari 1 jam memasuki pelabuhan Manado. Akibat kejadian itu, ratusan penumpang kapal melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Johan, ini kapal kelas 2 kan? Kelas 1 di bawah air siapa? Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung ke Kejagung mengenai dengan penyitaan rumah yang merugikan negara. Kemudian Rubasan, kantornya itu ada 59 Rubasan yang dialihkan pengelolaannya. Kemudian target pengelolaan itu selesai, jadi ini masih proses Mbak. Proses nanti sampai 1 November itu sudah diserahkan sepenuhnya. Jadi kita ini tahap kedua, ya, tahap 2 personil, kemudian nanti yang utamanya adalah wajib tanggal 1 November itu selesai. Jadi kan banyak sekali kegiatan yang ditampi di dalam pelaksanaannya. Baik itu mungkin jumlah apa yang diserahkan, mungkin ada barang bukti apa yang diserahkan, ini kan seluruh Indonesia. Tapi November insya Allah kita harus selesai. Baik, ada lagi? Bapak, ini kan kalau saya dari Kompas.com Pak, tadi kan kalau tidak salah di dalam data disebutkan ada barang rampasan dari 59 rampasan itu ada 490.000 sekian Pak. Nantinya barang-barang ini tuh apakah langsung dilelang atau seperti apa sih Pak pengelolaannya? Ini kan juga terkait dengan yang utamanya serahkan dulu ya, tahap berikutnya kalau memang itu ada barang-barang yang dilelang atau mungkin harus memenuhi proses-proses apa yang harus dilakukan, kita akan tindak lanjut. Tidak ada perbedaan pelaksanaan, tapi kita hanya pengelolaannya aja. Kalau memang nanti tahapan yang harus kita lelang, dan ini kan kita sudah biasa di kami punya BPA yang hari-hari kita kerjaan ini. Jadi ini hanya bagaimana yang tadinya ada di tangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dialihkan pada kami. Ini dalam rangka bersinergi dan lebih efektif untuk kita pelaksanaannya. Mana? Sudah cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, ya. Makasih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Pemirsa, pasca peristiwa kebakaran yang menimpa kapal motor Barcelona 5, polisi melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan anak buah kapal. Polisi juga sudah menetapkan nahkoda kapal sebagai tersangka. Direktorat Polairut Polda Sulut melakukan pemeriksaan terhadap 1 nahkoda dan 13 anak buah kapal KM Barcelona yang terbakar di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, nahkoda berinisial IB telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kelalaian jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Berkenaan dengan itu, kami saat ini sedang menyusun rencana penyidikan lebih lanjut untuk menguraikan peran-peran dari masing-masing kru ataupun ABK yang ada di situ, serta akan melakukan penyidikan lanjutan kaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum. Memperingati puncak Hari Koperasi ke-78 tahun 2025, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Puncangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Hovifah juga berdialog secara daring dengan Presiden Prabowo Subianto. Jatim menjadi provinsi dengan jumlah koperasi desa terbanyak dan telah beroperasi dengan omset 600 juta per bulan. Dalam kesempatan yang sama ini, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring. Gubernur Hovifah menyampaikan jumlah KDMP di Jawa Timur 8.494 unit dan telah berbadan hukum semua. Saat ini 103 KDMP telah beroperasi secara nasional dan sebanyak 23 KDMP berada di Jatim. Gubernur Hovifah menargetkan semua KDMP di Jatim beroperasi akhir September nanti atau lebih cepat dari harapan Presiden yakni akhir Oktober. Di Jawa Timur ini koperasi desa dan kelurahannya terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia. Tercepat pula proses penyelesaian badan hukumnya. Buatnya bahwa sinergitas dengan Kanwil Hukum dan dengan notaris luar biasa oleh Bupati Wali Kota juga oleh Kepala Desa. Secara nasional 103 Koperasi Merah Putih siap beroperasi. Tapi di Jawa Timur 23 sudah beroperasi. Yang saya sudah meninjau bahkan yang tidak diluncurkan hari ini. Saya melihat kesiapannya cukup baik karena suppliernya bagus. Saat meninjau harga barang yang jauh lebih murah di gerai sembako, Gubernur Hovifah menegaskan kehadiran KDMP tidak akan mematikan usaha mikro kecil lainnya. Justru bisa menjadi mitra untuk kesejahteraan rakyat. Koperasi Merah Putih bukanlah kompetitor. Koperasi Merah Putih bukanlah pesaing. Koperasi Merah Putih adalah mitra. Maka harus berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Kehadiran koperasi desa disambut baik masyarakat. Menurut warga, harga yang murah membuat mereka rela antre untuk membeli beras, telur, minyak, gula, dan lainnya. Ketua KDMP Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Nasruddin mengatakan saat ini anggota koperasi yang dipimpinnya sudah lebih dari 500 orang dan terus akan bertambah. Meski baru beroperasi 3 bulan lalu, KDMP Pucangan mampu meraup pendapatan yang fantastis. Masyarakat sampai ini antusias sekali dengan adanya unit usaha yang kita dirikan. Karena satu, mereka juga terbantu dengan adanya unit usaha yang kita dirikan untuk kebutuhan pokoknya bisa membeli di sini dengan harga yang terjangkau. Koperasi desa kini menjadi koperasi modern, efektif, dan berbasis digital. Hovifah berharap dengan gotong royong antar lembaga mampu mendorong ekonomi dari desa oleh desa untuk Indonesia. Dari Tuban, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan.
Utara. Pemirsa, upaya penyelundupan puluhan calon pekerja migran Indonesia ilegal ke negara Malaysia digagalkan oleh petugas Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. ...27 calon pekerja migran yang juga membawa anak di bawah umur termasuk bayi dipulangkan ke Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare setelah tertangkap oleh tim Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka mengaku tidak memiliki dokumen keimigrasian dan sudah berkali-kali masuk ke Malaysia, namun baru kali ini tertangkap. Para calon PMI ilegal tersebut direkrut dan hendak dikirim ke Malaysia secara non-prosedural oleh sejumlah orang yang saat ini sebagian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pembangunan infrastruktur nasional. Penandatanganan berlangsung di pendopo Kementerian PU, Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penandatanganan MOU ini menjadi tonggak penting kerjasama antara dua institusi negara yang sama-sama memiliki peran vital dalam mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal TNI Muhammad Saleh menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini merupakan wujud dari semangat bersama untuk mendukung percepatan pembangunan nasional sesuai dengan asta cita pemerintah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri melakukan rapat koordinasi mengenai kawasan ekonomi khusus di Istana Jakarta. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam rakor tersebut, sudah ada jurnalis TV One Prita Zega di Istana Kepresidenan Jakarta. Prita, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, hingga saat ini rapat terbatas yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah kementerian ini masih berlangsung dalam Istana Jakarta, di mana memang tadi yang kami pantau ada sejumlah menteri yang hadir adalah ada Faisal Rizal yakni Wamen Perindustrian, kemudian Agus Gumiwang Menteri Perindustrian, kemudian Erlangga Hartarto Menko Perekonomian, Amalia Adinggar Widya Santi Kepala BPS, kemudian juga hadir Rosan Roslani Menteri Investasi dan juga Hilirisasi selaku juga CEO Danantara, kemudian Darmawan Prasidjo di Dirut PLN, Bahlila Hadalia Menteri SDM dan juga Sri Mulyani Menteri Keuangan. Yang mana hingga saat ini memang masih terus dilaksanakan rapat tersebut yang kami belum mendapatkan apa hasil dari ataupun kesimpulan dari rapat terbatas yang dilaksanakan di dalam istana untuk sore hari ini. Namun yang pastinya adalah untuk agenda rapat terbatas hari ini sempat tadi salah satu menteri memberikan pernyataan kepada wartawan yakni Erlangga Hartarto yang merupakan Menteri Perekonomian yang dirinya mengatakan bahwa dalam rapat terbatas ini akan dibahas soal KEK ataupun kawasan ekonomi khusus yang tadi disampaikannya bahwa akan disampaikan beberapa laporan tentang pengembangan KEK ataupun kawasan ekonomi khusus untuk secara keseluruhan. Tadi juga disampaikan ataupun ditanyakan oleh wartawan bagaimana dengan tarif tram hingga saat ini, disampaikan oleh Erlangga Hartarto bahwa sudah dilaporkan ataupun sudah selesai. Tidak banyak disampaikan
disampaikan mengenai agenda rapat terbatas yang pastinya kami para wartawan di sini masih menunggu apa kesimpulan. Namun berkaitan dengan KEK pemirsa, pastinya ini juga mungkin akan dibahas karena memang pada 25 Juni 2025 lalu ini Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan KEK Sanur ataupun kawasan ekonomi khusus Sanur, yang mana kita ketahui bersama bahwa KEK adalah sebuah area atau wilayah dengan batas tertentu di Republik Indonesia yang diberikan fasilitas khusus begitu. Salah satunya kemarin yang sudah diresmikan adalah KEK Sanur pada 25 Juni 2025 lalu, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada beberapa waktu lalu itu adalah ini merupakan rencana ataupun terobosan baru yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun pemerintah Indonesia, di mana ini merupakan diberikan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional, bertaraf dunia begitu untuk masyarakat Indonesia. Ini yang pastinya karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang jika melakukan pengobatan ini pergi ke luar negeri, yang juga ini mengakibatkan pengeluaran devisa untuk pemerintah Indonesia sendiri, dan ini yang terus dikurangi oleh pemerintah Indonesia. Jadi nantinya untuk di KEK Sanur sendiri ini ada 2 rumah sakit, adalah Rumah Sakit Wellness dan Estetik Center dan juga dari Universitas Ngurah San begitu. Dan juga tadi dan juga beberapa waktu lalu itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa rumah sakit dalam kawasan ekonomi khusus ini sudah memiliki teknologi dan juga pengobatan yang cukup canggih yang bertaraf internasional. Jadi nantinya jika memang terus dikembangkan, jika nanti dibahas di dalam rapat terbatas ini, maka jika berkembang tidak perlu lagi masyarakat Indonesia untuk pergi ke luar negeri untuk menikmati bagaimana pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional, bisa nanti di dalam negeri saja begitu. Dan juga tadi maksud kami beberapa waktu lalu juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto yang mungkin nanti juga akan dibahas dalam rapat terbatas ini mengenai ketersediaan dokter untuk beberapa perencanaan KEK khususnya untuk pelayanan kesehatan, salah satunya di Sanur ini adalah untuk ketersediaan dokter yang menurut Presiden Prabowo Subianto ini masih kurang begitu. Untuk itu direkomendasikan ataupun dipesankan ini kepada Menteri Kesehatan untuk penambahan dokter dan juga melalui penambahan fakultas kedokteran, kemudian akademi perawatan. Itu yang terus disampaikan beberapa waktu lalu yang bisa jadi akan dibahas di dalam rapat terbatas ini, yang seperti yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto akan disampaikan beberapa laporan mengenai pengembangan KEK secara keseluruhan. Dan selain agenda ini juga nanti akan ada agenda kedua, yakni bersama dengan Menteri Keuangan, Wamenkyu, Mensesnek, dan juga Seskap, yang hingga sampai saat ini kami belum mengetahui apa agenda yang akan dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Kembali ke Anda di studio. Kabarkan langsung dari Istana Kepresidenan, Prita Jaga, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, salah satunya adalah postur belanja pendidikan 2024 yang tidak mencapai ketentuan 20%. Rapat kerja dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta Wakil Menteri Anggito Abimanyu, Thomas Jiwandono, dan Swastiastu Nazara. Dalam RDP, DPR menyoroti anggaran pendidikan yang dinilai tidak maksimal, yakni di bawah 20%. Selain itu, Menkyu menyebut kondisi tersebut terjadi bukan disengaja. Menurut Menkyu, Kemenke membagi anggaran menjadi 2 above the line dan 2 below the line untuk menjaga resiko APBN. Ketika pemerintah mengalokasikan 20% mandat konstitusi itu soal anggaran pendidikan, kita kan juga menghadapi suatu situasi bagaimana anggaran pendidikan itu bisa terserap, bisa dilaksanakan sesuai alokasi 20%. Nah, alokasi 20% itu kan pemerintah menyiapkan, ada yang tadi dijawab oleh Menteri Keuangan, ada above the line, itu yang ada di dalam belanja, kemudian ada yang namanya below the line, ada di pembiayaan. Pemerintah menggunakan 2 struktur ini dalam rangka apa? Menjaga risiko APBN itu sendiri.
Kita ke kabar lainnya pemirsa, kondisi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dirawat di RSPAD Jakarta terus membaik dan hari ini diperbolehkan untuk rawat jalan. Dokter Kepresidenan Albertus Budi Sulistia mengungkapkan SBY dirawat karena kondisi mengalami kelelahan usai melakukan agenda acara selama 3 pekan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Malaysia. SBY juga mengalami dehidrasi. Kondisi SBY dalam 3 hari terus membaik dan meski sudah diperbolehkan pulang, tim dokter akan terus memantau perkembangan kesehatan Presiden RI ke-6 itu. Pemirsa, bus listrik dengan teknologi canggih dirakit di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bus listrik futuristik ini memiliki komponen lokal hingga 41%, mengusung 5 buah baterai dengan daya 120 kWh tiap baterainya. Bus bernama Nukleus 6 tersebut mampu menempuh perjalanan hingga 250 km untuk pengecasan 1 jam. Nukleus 6 merupakan versi mini dari seri City Line yang sering digunakan oleh bus Transjakarta. Varian ini cocok digunakan sebagai shuttle bandara, bus sekolah, atau kendaraan antar jemput di area jalan terbatas. Harganya berada di kisaran 600 juta hingga 900 juta rupiah tergantung spesifikasinya. Desainnya ringkas, memudahkan manuver di jalur sempit. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shane Adamayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.